Halo, selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tutorial cara melakukan land use dan land cover. Oke, langkah pertama untuk melakukan land use land cover tutorial pada hari ini adalah kita buka aplikasi Terseknya dulu. Lalu kita buka project baru dengan cara klik kanan, lalu pilih new project. Lalu kita pilih di mana kita akan menyimpan foldernya. Lalu pada bagian kiri bawah kita menambahkan resource foldernya. Di sini resource foldernya untuk tempat di mana data-datanya tersimpan. Kita pilih lalu klik OK. Working foldernya seperti yang tadi, tempat di mana kita menyimpan hasil datanya. Lalu klik OK. Lalu kita klik file, import, lalu kita ke desktop publishing format, kita pilih GeoTIFF, lalu akan muncul jendela GeoTIFF. Lalu kita pilih file yang akan kita gunakan, lalu kita masukkan data band 3 sampai band 5 nya yang diperoleh dari satelit Landsat 8. Lalu kita sudah mengimpor peta band 3 hingga band 5. Lalu selanjutnya kita jadikan satu menggunakan fitur composite dengan cara klik iTrace Image Processing Enhancement, lalu klik composite. Lalu kita masukkan urut dari yang paling atas, yaitu band 3, band 4, lalu band 5. Lalu kita masukkan nama untuk file outputnya. Lalu kalau jika sudah, langsung klik OK. Settingan yang lain sesuai dengan default. Langsung akan muncul hasil dari peta kompositnya. Langsung kita pilih di mana wilayah studi kita. Untuk melakukan pemisahan atau pemotongan area untuk studi kasus, kita menggunakan fitur Windows. Lalu akan muncul jendela window yang baru. Di sini kita akan memasukkan file name-nya ketiga filenya, yaitu file band 3, 4, dan 5. Lalu kita masukkan nama untuk outputnya. Lalu untuk memasukkan kita masukkan kolom dan row untuk kiri atas dan kanan bawah. Kita lihat
row dan kolomnya ada di bawah kiri. Saat akan muncul ketika kita menggeser kursor kita ke peta kompositnya. Seperti saat ini. Kita masukkan saja. Untuk mempermudah, saat kita menggeser kursornya tadi langsung kita catat di kertas yang terpisah agar nanti tinggal memasukkannya dengan mudah. Jika sudah, langsung klik OK. Lalu kita refresh filenya, akan muncul file band 3, 4, dan 5 yang sudah kita window tadi. Lalu ke i3C image processing lagi, lalu kita composite lagi seperti pada langkah sebelumnya, gunakan file yang sudah di window. Lalu kita berikan nama file yang akan disimpan nanti. Lalu jika sudah, langsung kita klik OK. Akan kita dapatkan hasil file Windows Composite. Lalu kita lakukan digitize. Kita beri nama output digitize-nya. Lalu kita masukkan ID atau nomor kelasnya. Di sini jumlah kelas yang kita gunakan ada 5, yaitu yang pertama water body, yang kedua vegetation, yang ketiga agriculture land, yang keempat build up area, dan yang kelima atau yang terakhir barland, seperti pada video. Seperti yang saya sebutkan tadi, nomor akan menjadi ID-nya. Lalu kita pilih sampelnya. Di sini kita memilih sampelnya menggunakan titik poligon. Semakin banyak sampel yang akan kita pilih, akan semakin akurat juga peta yang akan dihasilkan. Lalu kita ulangi langkah yang sama pada ID berikutnya, yaitu 2, 3, 4, dan 5 dengan langkah yang sama seperti yang pertama tadi. Lalu kita save, lalu klik OK. Lalu ke i3C image processing, kita ke signature development dan kita pilih make SIG untuk melakukan make signature. Kita pilih file signature, file yang sudah kita sampel tadi, lalu kita masukkan signature name-nya. Kita punya 5 ID seperti yang tadi dengan nama yang sama. 1 yaitu water body dan 5 adalah barland.
Lalu kalau jika sudah, langsung kita klik OK. Kita masukkan, karena kita masukkan 3 file tadi, yaitu pen window hingga dari pen 3 hingga pen 5. Lalu kita klik OK. Lalu kita ke hard i3 image processing, hard classify, lalu kita pilih max slide untuk melakukan. Lalu kita langsung insert signature group, kita masukkan signature yang tadi yang isinya ada 5, mulai dari waterbody hingga Berlin. Pastikan isinya sama. Jika semua sudah sama, langsung kita masukkan nama untuk outputnya. Jika sudah, kita langsung klik OK. Maka hasilnya akan seperti ini. Jika kita klik kanan pada keterangannya, akan terdapat map property yang berisi banyak, yang dapat kita atur mulai dari legenda, map grid, arah mata angin, judul, dan yang lainnya. Di sini kita akan merubah warna window-nya menjadi putih. Lebih tepatnya bukan putih sih, lebih ke tidak memiliki warna. Lalu kita layer frame-nya kita ubah juga dengan warna yang sama. Nah, akan jadi seperti ini petanya. Kita juga bisa mengubah judulnya. Dan di sini kita juga memilih legendanya. Kita klik akan meng-highlight daerah yang sesuai dan yang tidak. Dengan daerah sesuai akan berwarna merah. Lalu untuk mengganti warnanya, kita menggunakan fitur Symbol Workshop. Lalu akan muncul jendela seperti ini. Lalu kita klik salah satu lingkaran tersebut. Lalu kita pilih, akan muncul jendela baru yaitu New Symbol File. Kita pilih tipenya palette. Lalu kita beri nama filenya. Jika sudah, langsung kita klik OK. Lalu akan muncul seperti ini. Kita akan berikan warna sesuai dengan keterangannya tadi. Tapi hati-hati, untuk kolom pertama, baris pertama bukanlah untuk ID atau value nomor 1, melainkan untuk nomor 0. Jadi untuk yang nomor 1, jadi untuk kali ini kita rubah warnanya ke sebelah kanannya. Lalu jika sudah, langsung kita klik OK. Lalu hingga seperti ini. Lalu kita silang, lalu kita save. Lalu kita ke player properties. Lalu kita pada palette file kita ganti menjadi palette yang sudah kita buat tadi. Hasilnya akan langsung muncul. Lalu kita klik OK, maka hasilnya akan seperti itu. Lalu untuk langkah berikutnya kita buka ArcGIS-nya. Langsung kita siapkan data jalan, sungai, dan data DEM ya. Ini data jalan, sungai, dan DEM-nya jika disatukan.
Kita bisa ubah warna untuk data dem-nya menjadi sesuai yang kita inginkan. Dengan nilai yang tertinggi adalah 21 dan yang terendah adalah -4. Lalu kita lakukan di Euclidean distance pada data jalan. Kita klik Euclidean distance, kita input data rasternya, yaitu raster untuk jalan. Lalu kita masukkan nama dan tempat untuk menyimpannya. Lalu kita lakukan hal yang sama untuk data sungai. Kita sudah melakukan distance dari jalan dan sungai. Lalu untuk data yang dem, kita lakukan slope. Lalu ke Spatial Analysis Tool, kita ke Surface, lalu kita pilih slope. Lalu kita masukkan data dem-nya, kita masukkan nama untuk outputnya dan tempat di mana kita akan menyimpannya dengan output measurement, yaitu percent rise. Lalu kita klik OK. Lalu untuk data dem dapat kita lakukan klasifikasi menggunakan layer properties. Di sini kita menggunakan 10 kelas agar sama dengan data yang di atasnya atau data sebelumnya. Lalu kita lihat layer propertiesnya. Lalu kita pastikan nilai dari koordinat dan jumlah pikselnya harus sama dengan data yang lainnya, baik di ArcGIS maupun yang ada di Tersec. Untuk yang di Tersec kita lakukan dengan layer properties. Lalu kita lihat menggunakan resolusinya, yaitu yang sama, yaitu 30 kali 30. Lalu untuk memasukkan data dari ArcGIS menuju ke Tersec, kita harus sebelumnya kita convert menjadi ASCII. Gunakan convert raster itu ASCII. Lalu kita masukkan data yang akan kita convert. Lalu kita masukkan nama untuk output dan sekaligus tempat menyimpannya. Jika sudah, langsung kita ke Tersec-nya. Lalu kita ke Tersec, kita pilih file, import, lalu ke software specific format, ke S3 format, lalu ke Arc Raster. Lalu akan muncul jendela baru. Kita pilih Arc Info Raster SCIF format to i3is. Lalu kita pilih file yang akan kita convert, lebih tepatnya akan kita import. Lalu kita beri nama outputnya.
Lalu kita pilih output preference information-nya. Untuk reference system kita gunakan sistem koordinat yang sama pada ArcGIS tadi, yaitu UTM 46 North atau N. Lalu klik OK. Langsung kita klik OK lagi. Kita klik OK lagi. Lalu akan muncul petanya seperti ini. Langsung kita buka tersetnya. Lalu kita pilih ke project, lalu kita buka new project dengan cara klik kanan seperti pada langkah awal tadi. Lalu kita ke tab file, lalu kita refresh agar datanya tadi muncul. Lalu data kita akan muncul. Di sini kita sudah ada data land cover dari tahun 1986 dan land cover pada tahun 1994. Lalu kita juga memiliki data tambahan, yaitu distance from disturbance tahun 1986, lalu distance from road tahun 1994, distance from stream, distance from urban, lalu data elevation, data road pada tahun 1994, dan yang terakhir slope untuk petanya. Lalu kita langsung ke Land Change Modeler. Di sini ada beberapa tabs. Langsung kita fokus ke Change Analysis. Di sini kita pilih Create New Session. Lalu kita beri nama outputnya. Di sini kita beri nama LCM1. Lalu kita masukkan area line cover image, yaitu untuk line cover pada tahun yang lebih awal, yaitu tahun 1986. Lalu kita klik OK dan pastikan tanggal pada sebelah kanannya sama. Lalu kita ke bawah, line cover pada tahun 1994. Lalu kita masukkan di basis road layernya, kita masukkan data jalan pada tahun 94. Lalu ada untuk elevation model, kita masukkan data elevation tadi. Dan untuk special palette-nya kita gunakan land cover pada tahun 86. Langsung kita klik continue. Lalu kita akan mendapatkan data seperti ini. Untuk data gain and losses between tahun 1986 dan 1994. Kita akan mendapatkan data dengan satuan sel. Dapat kita ganti menggunakan satuan yang lain, hektar maupun kilometer persegi.
Lalu kita ke bawahnya yaitu change map. Di sini kita akan berapa pilihan. Kita untuk change kali ini kita beri nama outputnya yaitu change. Kita tidak usah lakukan ignore transition, langsung kita create map. Hasilnya secara default kita memiliki 7 transisi, mulai dari woodland savana hingga united savana. Jika kita ganti ignore transitionnya menjadi 5.000 hektar, akan terjadi perubahannya. Nah, di sini transisinya menjadi hanya terdapat 2. Jadi dapat disimpulkan semakin besar nilainya akan semakin kecil transisinya. Lalu di spatial trend change kita dapat lihat dari spesifikasinya, spesifik trend yang berubah. Kita oke. Lalu kita ke change analysis yang tadi. Kita kembali ke change map. Di sini kita akan menggunakan 500 hektar untuk ignore transitionnya. Lalu kita create map. Lalu kita akan menghasilkan 4 transisi yang tersisa. Lalu kita ke transition potensial. Lalu kita ubah modelnya menjadi sama semua, yaitu anthropogenic disturbance semua. Lalu kita ke transition submodel structure. Kita masukkan data. Sebelum kita masukkan data, pastikan role-nya ke static bukan dinamik. Lalu kita masukkan ke 6 data yang kita gunakan tadi, mulai dari distance from disturbance hingga gradient slope. Lalu kita masukkan variabelnya tadi, mulai disturbance. Sebelumnya jangan lupa kita tambahkan number of file-nya menjadi 6. Jika semua sudah terisi, kita langsung ke tahap berikutnya, yaitu kita ke run transition model. Untuk run transition submodel ini terdapat 3 jenis, yaitu MLP, SimWeight, dan Logistic Regression. Di sini kita menggunakan MLP Neural Network karena kita menggunakan lebih dari 1 transisi.
singkatnya 1220. Lalu kita langsung klik run submodel. Lalu akan muncul modul resultnya yang menunjukkan tiap hasil yang sudah kita lakukan tadi. Lalu jika sudah, langsung kita create line transition. Langsung kita ke change prediction, change demand modeling. Lalu kita masukkan prediction date-nya, kita gunakan tahun 2000. Lalu kita ke change allocation di bawahnya. Di sini untuk recalculation state-nya kita gunakan tetap 1 karena recalculation state berfungsi untuk memecah. Di sini kita ingin memecahnya, langsung kita run submodelnya. Lalu kita akan mendapatkan dua output. Yang pertama yang ada di sebelah kiri yaitu projected potential transition, dan yang satunya projected line cover. Yang pertama menunjukkan seberapa rawankah lahan tersebut akan berganti alih fungsi. Sedangkan yang satunya yaitu yang sebelah kanan menunjukkan hasil perubahan pada tahun yang akan diprediksi. Kita bisa langsung evaluasi agar hasilnya lebih akurat. Yang di bawahnya itu menggunakan fitur validasi. Langsung kita masukkan line covernya. Di sini kita langsung kita masukkan line covernya. Lalu kita kasih nama untuk outputnya. Di sini kita menggunakan nama untuk outputnya yaitu validation. Lalu kita klik validate. Lalu akan muncul peta seperti ini yang menunjukkan daerah yang sesuai dan yang tidak dengan prediksinya. Ini dia project line cover. Maksudnya yang sudah terlihat projected. Lalu kita dapat mengetahui luasnya dengan klik kanan seperti tadi. Hasilnya akan seperti ini. Semoga dapat dipahami, ada kurang lebihnya mohon maaf.